Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah senantiasa dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita setelah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita berdoa kepada Allah semoga salat yang telah ditunaikan beserta amalan sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kami berkenan mengingatkan bagi saudara-saudariku yang belum menunaikan salat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Boleh jadi ada yang terhubung lewat saluran Al-Hidayat Official, mungkin di negara atau daerah yang berbeda, dan waktu salatnya menyesuaikan dengan tempat di mana Anda berada. Mohon kiranya jika sudah memasuki waktu salat, berhenti sejenak. Siapkan untuk menunaikan salat dengan khusyuk, berdoa dengan baik, titip doa agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga, dan silahkan lanjutkan kembali. Baik, kita akan lanjutkan sejenak. Ini agak sedikit ngos-ngosan karena ini salat dengan ini agak berpindah tempat, jadi kita menyesuaikan kembali. Mohon izin kalau kita jeda ya, karena saya ingin memberikan satu praktikal apa yang disampaikan kita praktekkan gitu, dan kita tidak tahu di titik mana kita akan kembali kepada Allah. Ya, baik, bismillah. Telah kita uraikan tadi di pembuka sebelum Isya bahwa Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36 telah memberikan satu penjelasan umum tentang 4 bulan yang sangat istimewa dari 12 bulan yang Allah tetapkan dalam peredaran waktu selama setahun, dan 4 yang istimewa ini disebut dengan bulan-bulan hurum, yaitu bulan-bulan yang mengandung satu keistimewaan dengan perintah untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah dalam bentuk penekanan yang sangat kuat. Sehingga beberapa ahli tafsir berkomentar bahwa jika ada seorang yang sengaja melanggar di bulan-bulan ini, maka konsekuensinya adalah dia bisa mendapatkan 2 kali lipat dari dosa di hari-hari biasa. Termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang memberikan komentar demikian. Nah, 4 bulan ini apa yang dimaksud? Ya, apa saja bulannya? Minha arba'atun hurum. Ya, dari 12 bulan ini ada 4 bulan hurum. Apa saja bulannya? Seperti apa gambarannya? Dan bagaimana lanjutan ayat tadi untuk menerangkan keistimewaan yang dimaksudkan? Nah, tentunya untuk mengetahui lebih dalam tentang penjelasan Al-Quran, maka kita harus kembali kepada keterangan Rasulullah SAW, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita tentang kandungan firman Allah Subhanahu wa taala seluruhnya yang termaktub dalam Al-Quran, yang sekarang kita bisa baca, kita simak, dan mari kita lihat penjelasan dari Rasulullah SAW yang dirangkum oleh para ahli hadis yang meriwayatkan sampai ke kita. Karena saya, Anda, kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah secara hadir, nyata, dan mendapati pengetahuan dari beliau. Karena itu kita harus merujuk ya dari orang-orang yang tersambung nanti kepada kita sampai silsilahnya, transmisinya menuju kepada Rasulullah SAW. Nah, di ilmu hadis ini disebut dengan sanad. Ya, jalur riwayat penelusuran sampai ketemu ke Rasulullah SAW. Nah, ini jalur ini ditelisik oleh para ulama, dikumpulkan informasinya, dibukukan dalam bentuk kitab-kitab hadis. Karena itu kalau ingin melacak keterangan Rasulullah, maka kita akan temukan di kitab-kitab hadis. Di antara kitab-kitab hadis itu nanti ada mu'jam, ya, kemudian ada musnad, ada sunan, ya kan? Nah, jadi dari kumpulan ini, baik itu yang sifatnya jami', ya, kemudian mu'jam, kemudian musnad, kemudian sunan, kita akan temukan diantaranya yang disepakati kualifikasi kesahihannya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Kita lacak dulu dari Al-Bukhari dan Muslim, ya, kita temukan, misalnya saya beri contoh kitab nih untuk memperkaya wawasan ya. Biasanya kalau Al-Bukhari ada beberapa bentuk cetakan. Nah, ini kalau yang umum yang saya gunakan ini, kalau ingin melacak hadis tanpa syarah, jadi hadisnya aja gitu kan. Nah, kita bisa ngafalin dari sini, baca langsung hadisnya. Biasanya saya gunakan yang ini, versi bahasa Arabnya. Nah, kemudian kalau mau pakai syarah, ada syarah yang cukup panjang, ya, Fathul Bari yang tadi saya sebut ada 18 jilid kurang lebih. Nah, ini ada yang ini, ya, ini yang karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang nanti kita akan lihat juga di antara kitabnya Tabyinul Ujab. Ini nanti saya dapatkan ini di Kairo ya, waktu itu. Kemudian ada yang versi juga 4 jilidnya ya, 4 jilidnya yang seperti ini. Nah, ini nanti yang ini penjelasan cukup panjang, yang ini penjelasan singkat. Nah, secara ringkas ada di nomor hadis 4406, 4406 ya, 44
Jadi kalau teman-teman bisa dapati ini ya, di sebelah kiri paling bawah nih ya, di kitab ini halaman 637 nih, 4406, nanti kita lihat hadisnya dari Abi Bakrah yang nanti tersambung sanadnya sampai dengan ke Al-Bukhari dan disampaikan ke kita. Kita akan lihat ya di 4 itu apa saja. Kemudian di hadis Muslim nomor hadis 1679, ini yang biasa saya gunakan. Ini penting saya tunjukkan karena kadang-kadang ada mungkin teman-teman cetakan yang berbeda gitu kan, dilihat-lihat kok mana kok nggak ada gini, nah tahu-tahu ternyata bukunya ringkasan gitu kan, karena ada ikhtisar juga. Kalau di ikhtisar itu hadis-hadis yang mirip, yang banyak biasanya bisa di hadis Muslim nih, satu riwayat itu kan yang nyampaikan bukan cuma satu orang ya, ada si A, ada si B, ada si C. Nah di hadis Muslim biasanya dibintangin tuh, 1, bintang 2, terus riwayat lainnya. Nah ada ikhtisar seperti Syekh Al-Albani misalnya mengikhtisar, meringkas Sahih Muslim jadi ringkasan. Nah ini yang banyak ini karena isinya substansinya sama, maka diambil satu aja gitu. Maka di sini sangat mungkin terjadi perbedaan nomor ya, atau bahkan beda cetakan. Karena itu saya tunjukkan apa yang saya gunakan sehingga bisa nanti menyamakan persepsi, minimal hadisnya ada. Jadi jangan berselisih karena beda nomor ini nggak ada, tapi hadisnya kan ada Joni gitu kan. Sepanjang hadisnya ada, jadi kita bisa telusuri gitu ya. Jadi jangan ribut di persoalan yang sepele. Nah ini yang saya gunakan, yang Sahih Muslimnya. Kemudian nomor hadis 1679. Nah ini dia. Ya, bahkan judulnya langsung ini ya. Bab taghlidz tahrimid dima wal a'rad wal amwal. Nah ini hati-hati nih. Bab berlipat gandanya nanti diharamkannya ya pertumpahan darah, bahkan nanti hal-hal yang bisa merusak sampai ke kehormatan dan harta. Nanti kita akan lihat. Ini hadis yang serupa. Syarah yang biasa saya gunakan Sahih Muslimnya pakai yang ini. Ada 9 jilid. Ya, ini saya dapatkan di Kairo juga. Nanti kita bisa lihat seperti apa penjelasannya. Kembali ke 4 bulan hurum itu ya, mohon maaf ya, ngajinya kita agak detil, nggak apa-apa ya, jadi sabar, agak detil. Jadi saya ingin terangkan kepada Anda ini loh, dasarnya begini, referensinya ini, cara memahaminya begini, kesimpulannya begini, yang kita dapatkan selama ini nanti kita akan timbang berdasarkan frame yang ini kita buka saat ini bingkainya bagaimana. Jadi ketika Anda melakukan, Anda paham, oh ini argumentasinya begini, dalilnya jelas, ini seperti pemahamannya, ya perbedaan pendapatnya begini, ini yang kita ambil jalan tengahnya. Jelas ya? Baik. Ya kita baca Bismillahirrahmanirrahim di Al-Bukhari dulu. Nomor hadis 4406, 4406. Menafsirkan yang tadi di Quran surah 9 ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsani Muhammad bin Muthanna haddatsana Abdul Wahhab haddatsana Ayyub an Muhammad an ibni Abi Bakrah ya an Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan secara singkat, az-zamanu qad istadara ka hayati yaumi khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dzulqa'dah. Nah, ini di sini ada salah harakat ya, bukan Dzulqa'dah tapi Dzulqa'dah. Ya Dzulqa'dah. Ya beda antara qa'dah dengan qi'dah ya. Kalau qa'dah itu duduk singkat berdiri kembali. Jadi kalau saya berdiri duduk begini. Singkat terus duduk saya bangun lagi misalnya. Nah, itu qa'dah namanya ya. Tapi kalau misal saya duduk agak lama ya, duduknya seperti ini menikmati santai, itu qi'dah namanya. Ya ke hay'ah. Jadi ada isim murwah dengan hay'ah. Ya kalau kenapa disebut Dzulqa'dah? Karena bulan itu ya, orang-orang Arab di bulan ke-11 itu duduk santai duduknya gitu. Ya, kenapa duduk santai, nggak keluar wilayah Hijaz, nggak niaga? Karena orang-orang dari luar datang sebagai persiapan haji. Ya, nanti banyak yang berniaga, tidak semua haji, ada yang berdagang, ada yang macam-macam. Jadi, yang biasa mereka berniaga keluar, mereka nggak keluar karena orang di luar pada datang ke pusat haji di Mekah. Ya, karena itu mereka datang, akhirnya mereka memilih untuk duduk-duduk santai. Bahasa Arabnya qi'dah. Dzulqa'dah, orang yang duduk-duduk santai. Ya, karena banyaknya orang datang pada saat itu. Nanti ada penjelasannya. Ya, Dzulqa'dah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Saya bacakan dulu. Az-zamanu qad istadara ka hayati yaumi khalaqas samawati wal ard. Ya, waktu itu. Ya, peredaran waktu yang kita alami selama ini itu telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetap terus berputar seperti itu saja. Ya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, ini ingin menyampaikan pesan kepada kita teman-teman sekalian bahwa Allah mendesain waktu berputar seperti 24 jam. Ketemu siang, ketemu malam, adapun warna yang kita rasakan itu adalah akibat dari aktivitas kita. Ya, yang menyertai waktu itu, mau kita gunakan apa? Kesempatannya Allah kasih 24 jam, sama persis.
Ya, 24 jam berputar. Dari malam, ketemu kemudian ke subuh, ketemu kemudian ke pagi, menjelang kemudian ke siang, ke sore lagi, sampai ke maghrib, sampai ke isya. Demikian terus berputar. Kalau dibagi kurang lebih 5 waktu itu kan. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu aja setiap hari begitu. Ya, adapun yang kita lihat perubahan, banyak bangunan, banyak gedung, banyak perubahan, zaman mulai kita katakan zaman dalam bahasa Indonesia ya. Ya, ada zaman modern gitu kan, ada zaman mulai berkembang dan seterusnya. Itu sebetulnya kegiatan manusia yang mengisi zaman. Zamannya, waktunya begitu aja berputar. Ya, karena itu sangat sayang kalau kita kemudian tidak gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas itu dengan bekal-bekal kebaikan untuk pulang. Nah, tapi kita akan sedikit menyesuaikan dulu dengan pembahasan supaya tidak melebar. Ya, Allah menetapkan sejak menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mendesain ya waktu itu peredarannya ya akan bertemu lagi dari siang sampai ke malam terus berputar sehari 24 jam, ya kan? Sepekan 7 hari sampai dengan demikian waktunya sampai ketemu dengan tahun. Yauma khalaqas samawati wal arda, ya itu ditetapkan sejak menciptakan langit dan bumi, as-sanatu 12 syahran, dan ditetapkan bahwa 1 tahun itu 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi kalau di Al-Quran tadi langsung disebutkan ya minha arba'atun hurum inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, bahwa jumlah bilangan bulan yang kami tetapkan jumlah hitungannya itu ada 12 bulan, dan di hadis disebutkan yang dimaksud 12 bulan itu dalam setahun. Makanya tadi saya tafsirkan di awal merujuk pada hadis yang telah kita hafalkan ini, bahwa yang dimaksud 12 bulan tadi di ayat adalah menunjuk kepada waktu dalam setahun. Ya, dalilnya ini kalimat Nabi as-sanatu, ya as-sanatu dalam setahun itu kemudian 12 syahran, ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang punya hukum hurum seperti tadi yang dijelaskan. Thalathatun mutawaliyat, ya ada 3 bulan berurutan. Jadi dari 4 bulan ini 3 berurutan susunannya, ya yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, wal Muharram bulan pertama. Jadi 11, 12 muter ke bulan 1. Jadi bulan 1 Al-Muharram, Safar bulan 2, Rabiul Awal, Rabiul Akhir gitu kan. Terus sampai ketemu bulan 11, 11, 12, 1. Jadi 3 bulan dari 4 bulan istimewa ini berurutan. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram. Kemudian ini yang paling menarik, wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ya, dan bulan Rajab. Bulan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Jadi bukan Jumadi ya, ingat tuh. Bukan Jumadi nih, sering ada yang keliru dalam bacaannya. Seperti bulan Muharram padahal pakai al-Muharram gitu kan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bukan Rabiul Tsani. Ya, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Jadi bukan Jumadi. Ya, kalau Jumada kenapa disebut Jumada? Karena musim gugur, mulai kering. Ada yang Rabi' tadinya mulai banyak tanaman tumbuh gitu kan, spring musim semi ya di Arab itu, kemudian setelah itu mulai gugur. Nah, itu disebut Jumada namanya, gugur, kering, kerontang. Fase terakhir dari Jumada yang kering itu disebut Jumadal Akhirah. Ya, kalau Jumadi sifat orangnya, bukan bahasa Jawa ya atau bahasa lokal, ini bahasa Arab maksudnya. Kalau kering apa gitu itu Jumadi gitu ya. Nah, ini Jumada yang disebut Jumada. Nah, kata Nabi, dan wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, mohon izin saya hapus dulu yang atas ini. Jadi Al-Qurannya telah saya terangkan tadi, kemudian hadisnya. Ini Al-Quran, kemudian kita hadisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor berapa tadi? 4406, ya kan? Kemudian hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1679 dari Abi Bakrah. Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik ya. Nah, di sini disebutkan minha arba'atun hurum, kemudian Dzulqa'dah, kemudian wa Dzulhijjah, kemudian wal Muharram pakai alif lam. Muharram, nah ini saya kebawahkan wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ini dia. Dan bulan Rajab, ketemu di sini Rajabnya, ya. Jadi kita baru ketemu Rajab nih, ya.
Wa Rajab Mudhar alladzi, dan bulan Rajab. Jadi dari 4 bulan yang istimewa punya sifat hurum ini, 1 Dzulqa'dah bulan ke-11, 2 Dzulhijjah bulan ke-12, wal Muharram bulan pertama, al Muharram 1 2 3, thalatha mutawaliyat, 3 berurutan. Yang keempat mana? Wa Rajab. Nah, ini bulan Rajab. Bulan ke-7 di penanggalan Hijriah. Ya, ini posisi yang keempat, bulan ke-7. Ya, posisi keempat tuh dari sini 1 2 3, keempatnya ini bulan ke-7 di penanggalan Hijriah. Wa Rajab Mudhar. Rajab yang dimaksudkan Rajab Mudhar, nanti kita akan lihat ya. Wa Rajab Mudhar alladzi, yang terletak bulan ini baina Jumada, di antara bulan Jumada wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Jumada yang dimaksudkan adalah Jumada yang ke-6, bulan ke-6, Jumada al-Akhirah. Tahu dari mana? Karena setelahnya ya, di antara letaknya sebelum ini Jumada, setelahnya Sya'ban. Sya'ban itu kan bulan ke-8. Ya, jadi terletak di 7 kan? Ya, 7 bulan yang ke-7 yang terletak di antara 6 dan 8. 6 dan 8. Kalau ini sebelum Sya'ban berarti Rajabnya 7 kan? Ininya 6. 6 itu Jumada al-Akhirah. Jadi yang dimaksudkan bulan yang keempat yang spesial dari 3 berurutan, sisanya 4, satu lagi adalah bulan Rajab. Dan kita sekarang sedang berada di bulan itu. Ya, bulan yang ke-7, di hari yang ke-7, sekarang sudah 7 Rajab, 1442 Hijrah. Sekarang kita sedang berada di bulan itu, ini poinnya, Rajab. Dan ketika kita masuk berada di waktu itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan karunia oleh Allah yang Maha Rahman, ya, kita diberikan untuk mendapati keistimewaan bulan ini, termasuk mengamalkan satu amalan yang ditegaskan langsung oleh Allah dalam Al-Quran dengan sifat hurumnya. Jadi di bulan Rajab yang sekarang tengah kita hadapi ini, ada sifat hurum yang melekat di dalamnya, yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Dan dia nanti bersamaan dengan 3 bulan yang lain. Ini, jadi punya hukum yang serupa dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dengan hukum hurumnya. Tapi apa saja keutamaan Rajab itu yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa mengisi nilai-nilai kebaikan yang diisyaratkan di sini. Sebelum itu kita kenali dulu kenapa disebut dengan Rajab. Jadi penting sekali. Karena begini, nanti di bahasa Arab itu termasuk kebiasaan orang Arab bahkan di jahiliyah, mereka tidak menamai sesuatu kecuali punya makna. Ya, bahkan dulu penanggalan sampai tahun itu mereka sebutkan berdasarkan peristiwa untuk mengingat yang terjadi di waktu itu. Makanya kalau Anda misalnya ingin tahu tentang kejadian di masa bahkan jahiliyah sebelum Nabi dilahirkan, itu bisa diketahui dengan Anda membaca syair-syair orang Arab jahiliyah. Misal 150 tahun sebelum Nabi lahir di zaman jahiliyah, itu ada kejadian apa di masa siapa, informasinya bagaimana. Anda bisa lacak di para penyair pujangga-pujangga jahiliyah. Misalnya Imr al-Qais, ya, Amirus Syu'ara, pujangganya para penyair pada saat itu. Dia punya satu syair yang menggunakan rumus formulasi tawil. Tawilun lahudunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtuli wa bainad dakhuli fahawmali. Ya, dia sedang jalan-jalan, kemudian dia melihat seorang ya sedang meratapi karena ditinggal oleh kekasihnya, sedang melamun. Lalu dia katakan, "Hey, move on lah, jangan engkau terus meratapi itu sampai engkau tidak bisa beraktivitas kembali." Itu kejadian zaman jahiliyah, Joni. Itu bisa disampaikan ke kita 150 tahun sebelumnya. Kita bisa lacak ada kejadian apa. Bahkan kenapa tahun Nabi disebut, lahirnya Nabi disebut tahun gajah, Amul Fil, karena ada kejadian pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Di masa-masa itulah lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diabadikan kepada kita. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui tentang makna Rajab? Nah, kita simak baik-baik, kita hapus dulu ya, sejenak. Baik, bismillah. Mohon izin saya hapus ya, jadi nanti kalau teman-teman pengen catat kembali, silahkan di-review setelah ini, bisa teman-teman kembalikan. Baik, bismillah. Nanti kita tuliskan kembali untuk mengingat juga. Ya, Rajab. Apa artinya Rajab? Nah, yuk kita cek. Kita gunakan referensi lagi ya, supaya tidak nanti apa namanya masuk dugaan-dugaan nih otak-atik Ustadz Adi Hidayat misalnya ya. Jadi kita perkaya wawasan kita dengan referensi sehingga bahasan kita lebih argumentatif. Saya perkenalkan, ini saya langsung print out saja ya, supaya teman-teman juga bisa nanti lacak, bisa cari sendiri. Ini di internet saya cek sudah banyak kitabnya, jadi teman-teman bisa akses juga, dan insya Allah nggak bayar asal cukup kuota gitu ya. Asal Anda punya sifat saitama, nah itu insya Allah mudah ya. Saitama sangat ingin tahu maknanya ya, jadi nggak ada kaitan dengan yang lain. Ayo saitama, lihat sini. Nah ini nama kitabnya, saya ini kan perkenalkan ya. Tabyinul Ujab bima warada fi fadli Rajab. Ini kayak gini. Ya.
Ayo di zoom, ayo apa teman-teman nih jangan sibuk sama handphone. Lihat sini. Lihat nih, tabyinul ujab. Ya, tabyinul ujab bima warada fi fadli Rajab. Nanti tahqiq dan syarahnya ini cukup banyak yang sekarang sudah merebak gitu ya. Tapi intinya nanti kitabnya serupa, ya, nasnya serupa. Tabyinul ujab, ya, penjelasan tentang berbagai hal yang mengagumkan. Jadi ada sejak Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 852 itu beliau wafat, jadi di era ke-9 Hijrah ya, beliau itu hidup. Ya, sekarang sudah 15, jadi 6 abad yang lalu. Sekitar 6 abad yang lalu itu isu tentang Rajab itu sudah banyak. Ya, isu tentang Rajab sudah banyak, keutamaan-keutamaannya. Ada yang menyebutkan begini, kalau umrah di bulan Rajab begini, kalau nanti ibadah misalnya melakukan puasa tertentu akan begini, kalau sholat nanti tertentu akan begini, dapat ini, ada sungai juga di surga namanya Rajab dan sebagainya. Nah, itu dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hal-hal yang sangat mengagumkan. Jadi mengerjakan amalan 1, 2 itu dahsyat pahalanya. Apakah benar seperti itu atau ada keterangan lain yang bisa kita ambil manfaatnya? Itu yang poin yang kita bahas. Maka beliau sampaikan tabyinul ujab, penjelasan tentang berbagai hal yang mengagumkan bima warada fi fadli Rajab, yang dikaitkan dengan hal-hal yang diriwayatkan menyangkut tentang keutamaan bulan Rajab. Ya, ta'lif dikarang oleh Abdul Fadil Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 ya, rahimahullahu taala. Kita langsung saja ke pembahasannya. Biasanya ada muqaddimah, ada segala rupa. Kita langsung ke kalimatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani saja, karena kadang-kadang kalau muqaddimah atau pakai syarah itu nanti subjektivitas pensyarahnya, penjelasnya. Jadi kita langsung ke penjelasan dari beliau supaya kita mendapatkan gambarannya. Baik, muqaddimahnya saya lewat, jadi saya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Dahiyah, Rajab, ya, jam'uhu arjab, ya, jam'uhu arjab, warajabanat, wa arjibah, wa arjub, wa arajib, wa arajib, wa rajabi. Masya Allah. Ini teman-teman kita tuliskan ya. Rajab. Nah, ini jam'uhu arjab. Nah, gini. Wa rawajib. Baik. Rajabanat. Gitu ya? 3 aja lah kita ambil, banyak sekali ya. Ada arajib, nanti ada arjub, ada arajib, ada rawajib, ada rajabanat ya. Kemudian ada apa lagi ini, rajabi dan seterusnya ya. Bahkan ada lagi nanti ada rujub, ada juga yang tidak disebutkan di sini ya. Ada rujub, ada rajabun, kemudian ada rajabat ya. Jadi kalau kita mau gali ini jamaknya bisa kurang lebih ada 6 sampai 7 jamak. Nah, apa maknanya? Ya, Rajab yang punya jamak seperti itu maknanya apa? Ya, kita teruskan. Walahu 18 isman. Ya, dan bulan Rajab ini punya 18 nama lain yang menunjukkan maknanya. Jadi Masya Allah, ini bulan Rajab ini punya 18 nama lagi yang setiap nama ini menunjukkan maknanya. Jadi tadi saya katakan di awal, orang Arab tidak memberikan sebuah nama kecuali punya makna. Nah, kenapa ini disebut Rajab? Sampai-sampai juga Al-Quran memberikan satu keistimewaan yang penting. Nanti ada kaitan dengan namanya ini. Ketika Nabi menyebutkannya salah satunya dengan kata Rajab mudhar. Ya, mari kita lihat. Rajabun li'annahu kana yurajjabu fil jahiliyati au ayyu'azzamu. Yang pertama dinamakan dengan Rajab li'annahu kana yurajjabu ayyu'azzamu. Ini satu. Rajabun bermakna ta'zimun. Ta'zimun. Ya. Sumya Rajabu Rajaban. Rajab dinamakan dengan Rajab li'annahu kana yurajjab. Karena pada bulan ini, pada masa ini, bulan yang ke-7. Jadi penting diingat ya teman-teman sekalian, penamaan bulan-bulan Hijriyah itu bukan pada saat masa awal Islam, ya, ditetapkan awal mulanya, bukan. Nama-nama ini sudah ada sebelum masa Islam. Dan di masa Islam dipertahankan, ya, karena memang sudah menjadi kebiasaan untuk mengalami peristiwa-peristiwa atau menggunakan perhitungan waktu yang dimaksudkan, dan ada korelasi positif dengan aktivitas-aktivitas yang dikerjakan pada masa Islam pada saat itu. Bahkan nama-namanya punya kesesuaian. Ya, Ramadan dipertahankan, Syawal dipertahankan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, karena tidak ada kaitan erat di sini dengan pola-pola maksiat.
Jadi Islam itu sangat fleksibel sebetulnya ya. Kalau misalnya ada yang maksiat, bertentangan dan sebagainya, itu langsung diganti kan, kemudian diarahkan pada yang lebih baik. Tapi kalau kira-kira memberikan manfaat, sifatnya bagus, maka diisi dengan nilai keislaman yang lebih baik, dipertahankan sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya lestari dengan nilai-nilai kebaikannya. Nah, ini bulan ke-7 ini sudah ada sejak masa jahiliyah, dinamakan dengan Rajab. Kenapa disebut dengan Rajab bulan ke-7 ini? Punya makna at-ta'zim, li'annahu kana yu'azzamu, ya. Karena sesungguhnya di bulan Rajab ini, ya, kana yu'azzam, bulan ini sangat diagungkan. Ya, indal jahiliyah, sejak masa jahiliyah. Jadi mereka mengagungkan ya bulan ini saking agungnya karena ada sesuatu yang melekat di dalamnya. Jadi sebetulnya sebelum pra-Islam pun ini sudah ada kesepakatan di masa orang-orang jahiliyah tentang keutamaan bulan Rajab, yang nanti menariknya juga mereka sepakati dengan 3 bulan sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahwa risalah Samawiyah itu dari sejak era sebelum Nabi Muhammad itu tersambung punya keserupaan, kesamaan. Apalagi dalam akidah sama, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, akidahnya nggak berubah. Buktinya apa? Dari jejak orang-orang Arab itu bisa dilacak, ternyata masih banyak yang serupa dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, senafas, makanya disebut dengan Hanif, ya Hanafiyah. Ya, masih Hanafiyah itu kan ajaran Nabi Ibrahim yang mengatakan Hanifah wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku ingin mengerjakan agama dengan benar. Makanya beliau disebut dengan Al-Hanif. Ya, makanya ada orang menyebutkan Ibrahim Hanif, gitu kan? Ya, dengan sifat Nabi Ibrahim yang memiliki sifat Hanif, yang benar, lurus. Ya, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara itu mewariskan tentang ajaran-ajaran di masa lalu, tentang kemuliaan-kemuliaan 4 bulan itu sudah ada dari sebelumnya. Di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bahkan Rajab, sehingga mereka mengagungkan. Ya, dan ada yang menarik teman-teman sekalian, karena ini terpisah ini dari yang 3 itu, ini posisi 7, yang lain 11, 12, 1, kan? Ini nyambung nih. Jadi mereka punya kesadaran yang kuat di sini karena nggak bisa tunda, ya. Cuman karena Rajabnya ini di bulan ke-7, nah ini seringkali mereka itu suka otak-atik Rajabnya. Maksudnya apa? Mereka punya kesepakatan di bulan-bulan yang agung ini, mereka agungkan, ya 4 bulan ini termasuk Rajabnya. Nah, yang menarik, dalam pengagungan itu kita baca lagi apa yang terjadi. Ya, saya ingin ada kesadaran ke sini ya. Saya bisa jelaskan tanpa ke sini, tapi saya ingin bacakan untuk memberikan gambaran lebih kuat. Nah, kenapa mereka mengagungkan ini? Ada apa? Nanti kita akan lihat kaitannya dengan ayat Al-Quran disebut dengan Hurum. Ternyata mereka punya kesepakatan dengan memberikan nama yang kedua. Ats-tsani, nama yang kedua bagi Rajab ini, kenapa kemudian dia diagungkan? Al-Asammu. Ya, bulan bisu, bulan hening. Hening, damai, tentram. Ya, ini kiasan. Ya, asam ini kalau di waktu itu kiasan untuk menunjukkan damai, tentram, hening, ya, tidak ada kekacauan-kekacauan. Li'annahu ma kana tusma'u fihi qaqa'atus silahi. Ini dia. Karena waktu bulan ini tiba, disepakati di kalangan jahiliyah, di kalangan masyarakat Arab, semua harus gencatan senjata, semua tidak ada peperangan-peperangan, tidak ada aktivitas saling melukai, saling mencela, saling memusuhi, ya, saling membunuh. Anda bayangkan teman-teman, suasana jahiliyah itu kan kalau kita ngaji sirah jahiliyah, tak terlukiskan hampir tiap hari ada perang. Ya, satu dilecehkan, sana dilecehkan, satu dibunuh, sana dibunuh, hampir tiap hari. Yang mabuk, yang perang, yang begal dan sebagainya, itu hampir tiap hari. Ya, tiap hari terjadi. Tapi uniknya mereka bisa bersepakat kalau udah masuk ke 4 bulan tadi itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, mereka berhenti. Itu unik tuh. Ya, jadi merampok libur dulu. Ya, kalau ada korupsi dulu, libur dulu tuh korupsinya. Ya, di bulan-bulan ini tuh. Ini jahiliyah nih. Ya, jahiliyah. Jadi sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah ketika masuk bulan ini itu berhenti maksiat. Jadi kalau ada orang Islam yang maksiat di bulan ini itu lebih daripada jahiliyah, Joni. Kenapa orang jahiliyah aja nyampe ke Rajab itu bisa berhenti maksiatnya? Saking takutnya dengan mengagungkan bulan ini, mereka ketakutannya belum terarah kepada Allah. Tapi karena warisan-warisan, ya, kalau di masyarakat adat kadang-kadang ada informasi, awas nih, ya, kalau bahasa Jepangnya bisa katulah, gitu ya. Kalau mengerjakan ini nanti awas kena ini, kena karma ini, kena itu masih begitu opininya. Belum terarah kepada referensi wahyu. Nanti ketika turun wahyu di masa Islam dijelaskan apa hakikatnya, apa gambarannya, apa korelasinya. Itu masih informasi demikian. Jadi yang tergambar di benak mereka kalau melakukan ini nanti bisa terjadi sesuatu, bisa datang bencana dan sebagainya. Akhirnya mereka sepakati bahwa di bulan-bulan ini, di 4 bulan utama ini mereka gencatan senjata, mereka damai, mereka tenang. Nggak ada yang berbuat maksiat pada saat itu dalam konteks peperangan dan sebagainya.
Nah, cuman karena tangannya udah biasa gatal maksiat, ya, gatal membunuh, gatal membegal, gatal merampok dan sebagainya, itu yang 3 nggak bisa diutak-atik karena nyambung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, 3 bulan tuh nyambung, jadi nggak bisa dipecah. Cuman karena Rajab letaknya di ke-7, sehingga mereka suka otak-atik dipindah-pindahin Rajabnya sesuai kepentingan. Jadi kalau nggak pengen diserang, mereka akan katakan, sekarang Rajab nih, kan jahiliyah kebanyakan belum tahu tanggal juga. Ya, pada umumnya gitu. Jadi mereka suka pindah-pindahkan Rajabnya. Hanya ada satu suku ya yang konsisten, mereka menetapkan Rajabnya itu sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan ketentuan hukum yang memang sudah ada pada adat-adat yang sebelumnya dan diwariskan dari ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu 4 bulan Hurum. Suku itu disebut suku Mudar. Di suku Mudar ini benar-benar menetapkan Rajab yang benar, jadi nggak dipindah-pindah tiba-tiba ke Rabiul Awal, pindah ke bulan Jumada, pindah ke bulan Sya'ban, enggak. Mereka tetapkan, Rajab yang benar ini di bulan ke-7, ini Rajab. Ya, suku Mudar yang mempertahankan itu. Jadi makanya Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ya, baik itu di Al-Bukhari ataupun di Muslim, beliau memberikan isyarat wa Rajabum Mudar alladzi, Rajab yang ya ditetapkan oleh kaum Mudar, maksudnya kaum Mudar yang mempertahankan Rajab yang ini yang benar, termasuk bulan Hurum tadi. Jadi bulan Rajab ini teman-teman sekalian, salah satunya kenapa dinamakan dengan Rajab, dia punya makna ta'zim, diagungkan oleh kalangan masyarakat jahiliyah karena termasuk 4 bulan ya bersamaan dengan yang 3 bulan tadi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, yang punya satu hukum spesifik dan disepakati di kalangan mereka, yang mereka pahami sebagai adat sebelum nanti datang keterangan wahyu untuk meluruskan pemahaman mereka sesuai dengan keterangan yang sebelumnya yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, jelas ya. Kemudian di masa itu pun mereka Al-Asam dinamakan dengan Rajab karena suasananya menunjukkan keheningan. Ya, mereka menghormati bulan ini dengan tidak bermaksiat. Ya, dengan tidak mengerjakan perkara-perkara yang buruk ya di hubungan dengan manusia ya dan seterusnya, sehingga dalam konteks ini nanti di masa era Islam akan digunakan sebagai era evaluasi. Ya, nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat setelahnya. Kemudian Al-Asabbu dinamakan dengan Rajab, punya nama Al-Asabbu ya, Al-Asabbu dari asaba yusibu ya. Kemudian juga di sini derivasinya dari asaba dan asabba yusibu al-asab ya. Kenapa dinamakan dengan al-asab? Sesuatu yang menimpa, yang dialami ya. Li'annahum kanu yaquluna inna rahmata tusabbu fihi. Karena mereka orang-orang jahiliyah itu selalu punya perasaan begini, sejak kalau tiba bulan Rajab itu rahmat itu diturunkan, nilai kasih, sayang, kedamaian. Ini yang unik nih jahiliyah tuh begini ya, hobi perang, tapi udah tiba waktu bulan-bulan kayak Rajab mereka merasakan kenikmatan damai tapi masih perang. Ini nih jahiliyah tuh begini, aneh tapi nyata gitu. Mereka merasakan kenikmatan damai tapi masih senang perang. Ya, nggak lucu, bukan lucu, tidak lucu, gitu ya. Ya, sama dengan begini sebetulnya sama saja. Udah tahu mencuri itu salah, masih mencuri juga, gitu ya. Ya, sebatu ditiupin gitu ya. Ya, udah tahu mencela itu salah, masih mencela juga. Kan merasakan nikmatnya perdamaian, tapi kenapa masih berkelahi terus? Kan merasakan nikmatnya jujur, kenapa masih bohong terus? Kan merasakan nikmatnya sejahtera, katanya pengen adil, pengen sejahtera, kenapa korupsi terus? Ya sama aja dengan jahiliyah dulu. Mereka mengatakan nikmat nih, Rajab nih, tenang, damai, gak ada perang, rahmat turun dari Allah, rahmat turun diberikan. Tapi mereka setelah itu perang lagi. Jadi kayak jadi rutinitas yang tidak benar gitu kan. Karena itu nanti syariat turun untuk meluruskan bagaimana menggunakan momentum itu dengan baik untuk mengoreksi diri. Jadi itu teman-teman sekalian. Kemudian dinamakan juga dengan Rajab, punya makna rajamun. Nah ini menarik, nanti ada namanya Ibnu Jinni. Ya Ibnu Jinni itu punya kitab namanya Al-Khasa'is, ya 3 jilid. Di Al-Khasa'is itu beliau nanti menerangkan kedalaman bagaimana bahasa Arab itu, yang bangunan katanya kalaupun ditukar seringkali punya keterkaitan yang mirip-mirip gitu ya. Nanti kalau misalnya kayak la bisa, lam ba dengan sin, kalau ba-nya ditempatkan di depan, ba lam dengan sin, itu ada keterkaitan, cuma nanti beda makna. Ya, jadi kalau kita la bisa mengenakan, menutup. Jadi kalau kita ingin menutup sesuatu yang kotor, ya, yang tidak ingin terlihat, maka kita tutup dengan yang baik supaya yang tidak ingin terlihatnya tertutup, yang jeleknya. Itu disebut dengan la bisa. Makanya pakaian disebut libas. Libas, ya. Karena kenapa? Karena kita ingin menutup aurat yang tidak ingin tampak, yang jelek kelihatan, kita tutupi. Ya, tapi kalau kita kedepankan ba, lam dengan sin, itu bisa berubah. Apalagi nanti mendapatkan penambahan. Ini berubah makna, bisa menutup yang baik dengan yang kotor. Makanya jin yang pernah baik itu kana minal jinni, jin yang ahli ibadah, ketika dia sombong menutupi semua kebaikan ditutup dengan jubah kesombongan, maka disebut dengan iblis.
iblis. Illa iblis di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an rabbih. Kenapa dinamakan dengan iblis? Salah satu di akar katanya itu karena dia yang tadinya jin yang taat menutupi semua ketaatan yang baik-baiknya dengan pakaian kotor kesombongannya. Nah, ini dalam bahasa Arab. Ini rajabun, apa kaitannya? Punya makna juga rajamun bil mim. Sesuatu yang dilempar. Ya, kenapa disebut demikian? Li'anna syayatin turjamu fihi. Karena kebiasaan setan itu, ya, kebiasaan setan yang menggoda, memberikan was-was di bulan Rajab itu dilemparin. Ya, dilemparin itu maksudnya bahasa kiasan. Maksudnya apa? Ya, was-was dia, godaan-godaan dia itu tidak berpengaruh, seakan-akan dilempar, setannya pergi jadi damai. Jadi yang mewaswasi orang jahiliyah suka perang gitu kan, suka saling mencela, suka saling merampok, saling membunuh, zina dan sebagainya, itu bisa liburan di bulan Rajab ini, ya. Termasuk 3 bulan yang lainnya bisa liburan teman-teman sekalian, dan setan seakan-akan dilempar, nggak bisa goda. Ya, ini bahasa kiasan majasnya nih. Jadi setan tuh nggak punya daya karena dilempari. Ya, summiya rajab rajaban li'annahu yahmilu makna rajamun, makna rajam. Jadi sesuatu yang dirajam dilempar, ada hukum rajam, lempar. Jadi setan tuh seakan-akan dilempari sehingga nggak punya kuasa untuk menggoda. Cuma memang sayangnya setelah itu balik lagi. Nah, itulah jahiliyahnya. Ya. Nah, jadi dari sekian makna ini kemudian asy-syahrul haram tadi sudah kita ambil maknanya, kemudian al-haram li'anna hurmatahu qadimah, disebut dengan haram. Salah satu maknanya tadi yang disebutkan Al-Quran, minha arba'atun hurum. Kenapa disebut dengan haram? Selain ada kaitan dengan kata haram secara syariat, juga mengatakan li'anna hurmatahu qadimah, karena memang kondisi-kondisi hal yang dijaga ini untuk meninggalkan segala yang haram sudah berlangsung sejak lama. Dari sejak masa era Islam, dari yang disampaikan oleh risalah Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan kembali kegiatan-kegiatan yang salah yang sebetulnya pernah ditunjukkan kebenarannya oleh nabi-nabi sebelumnya. Di nabi-nabi sebelumnya sudah menyampaikan bulan-bulan ini diistimewakan, bulan ini baik, gitu kan? Itu terwariskan.